Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang bersekutu lewat YouTube pada persekutuan hari ini. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan kita. Mohon HP-nya di silent semua supaya kita bisa lebih fokus untuk bersekutu. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih hari ini? Baik ya, puji Tuhan ya. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita bisa berkumpul bersama. Kalau pagi hari ini bisa bangun juga anugerah. Karena ada berapa orang keseleo nggak bisa bangun. Kalau saya, kalau hari ini bangun, kepalanya nggak pusing, itu juga berkat anugerah luar biasa. Apalagi kalau hari ini kita bisa hadir bersekutu bersama, itu juga anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan itu sangat baik dan sangat mengasihi kita. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita lupakan sejenak ya, apa yang menjadi beban pergumulan hidup kita, kita lupakan. Saat ini kita hanya fokus untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, mendapat berkat di dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Ya, mau tepuk tangan boleh ya, lagi nyanyian. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai kampus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai kampus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai kampus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai kampus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Silakan dulu. Mari kita bersama-sama membuka persekutuan pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Tuhan Allah yang maha baik, Allah sumber kekuatan, sumber sukacita, Allah penolong, pengharapan, dan sumber berkat di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Anugerah Tuhan kami boleh berkumpul bersama saat ini bersekutu untuk memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan, dan mendapat berkat di dalam bagian firman-Mu. Ya Bapa, kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami layak masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hati kami, pikiran kami tujukan hanya kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa melupakan sejenak apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami tahu Tuhan terlebih mengerti kami, dan kami tahu Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk Tuhan. Tolong juga Tuhan, mungkin ada saudara-saudara, teman-teman yang masih sedang dalam perjalanan, Tuhan menyertai juga, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan sepenuhnya persekutuan pada pagi hari ini, di dalam pimpinan Roh Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memberikan kesaksian. Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi saya ada waktu saya menjadi MC yang lalu itu saya ada memberikan kesaksian singkat. Terus saya waktu itu bilang, oh ini part 1-nya, bagian yang pertama, nanti saya akan lanjutkan part 2-nya. Rupanya ada ibu-ibu yang nagih saya gitu ya. Bu Lisia, kapan nih kesaksian part 2-nya gitu ya. Jadi tadi malam itu saya sampai 10:30 tuh saya cek HP saya. Saya pengen tahu kejadiannya itu kapan gitu. Saya udah lupa ya. Ternyata kejadiannya tuh tahun yang lalu di bulan September, tanggal 20 September. Jadi saya yang lalu itu saya kilas sedikit ya, supaya ibu-ibu yang nggak dengar kesaksian yang lalu itu dengar gitu. Saya udah lama nggak bisa datang persekutuan di hari Kamis, karena setiap hari Kamis anak saya yang gede itu kerja di Cibinong. Jadi Selasa Rabu dia libur, pulang ke rumah, dari Cibinong pulang ke Gading Serpong. Di hari Kamis pagi itu dia kerja, dia langsung balik ke Cibinong. Jadi saya harus antar dia. Nah kalau saya antar dia, balik lagi ke sini saya pasti telat. Saya udah pernah cerita waktu itu saya ngebut-ngebut, kayaknya nggak banget deh, nggak jadi berkat ya kalau ada apa-apa tuh menyusahkan keluarga kita. Kayaknya nggak bijaksana. Terus saya berdoa Tuhan kalau kayak gini kapan sih saya bisa persekutuan gitu ya. Nah yang lalu itu kesaksiannya sampai di sini. Nah ini saya lanjutin ya, setelah saya cek-cek di 20 September itu ya. Jadi anak saya sempat bilang, Mah saya ada tabungan nih pengen beli kendaraan deh, dia mau bawa sendiri gitu ya. Dan mati saya, wah puji Tuhan. Jadi apa, tugas juga kurang ya, nyetir jauh-jauh tuh capek, 2 jam bolak-balik itu sakit loh kaki sebelah gitu kan. Puji Tuhan nih udah buka jalan nih, saya bisa persekutuan gitu kan. Terus saya bilang, uang kamu cukup gak? Kalau nyicil cukup gak? Oh bisa mah, bisa katanya. Ya puji Tuhan ya. Singkat cerita, akhirnya dia beli. Dan di waktu, jadi saya Kamis itu udah gak perlu antar jemput dia lagi ya. Dia pelan-pelan bawa, lihat pakai Google Map gitu ya. Ya puji Tuhan akhirnya dia bisa gitu. Walaupun sebenarnya bawa mobil belum terlalu lama. Cuman kemauannya kan keras gitu ya, tekadnya keras. Nah terus waktu mobil itu 1000 km di servis, gak ada masalah ya, keluar dari bengkel baik-baik aja. Nah saya cek tadi malam di WA saya itu di tanggal 20 September 2024 itu, malam-malam anak saya itu WA saya, dia bilang, Mah ini mobil kenapa ya sejak keluar dari servis itu kalau digas suara gasnya kenceng, terus mesinnya suaranya keras, terus dia nggak kuat katanya. Kalau dia mau parkir mundur tuh nggak kuat, nggak seperti biasanya awal-awal waktu dibeli gitu. Terus dia bilang ada bau-bau hangus terbakar gitu mah gitu. Lah saya pikir kenapa ya gitu. Apa karena baru servis? Saya kan kurang ngerti ya mesin-mesin gitu. Nah pas dia WA itu kan malam. Pas suami saya kan ada di samping. Saya tanya ini katanya mobilnya nggak ada tenaga gitu. Terus dia bilang oh coba aja mungkin kurang dipanasin kalau pagi gitu. Terus saya bilang WA. Ya kalau kamu pagi-pagi dipanasin agak lama gitu ya, biar mobilnya tenaganya kuat. Kali gitu kita kan sama-sama nggak ngerti mesin gitu ya. Nah itu kejadian di hari Kamis. Nah di hari Jumat itu pagi-pagi, ya jadi sebenarnya harusnya dia punya jadwal di hari Senin, jadi sebelum Jumat itu di hari Seninnya itu dia pulang, karena Selasa Rabu kan libur. Kamis dia balik lagi ke Cibinong kan, tapi di hari Selasa Rabu di Minggu itu dia nggak diizinkan cuti barengan 2 hari sama bosnya, sama atasannya. Saya sempat ngedumel gitu loh, ya kok nggak pulang sih gitu loh, saya berharap dia pulang gitu kan. Ya kok nggak pulang sih, kesel juga gitu, gimana sih bosmu nggak bisa diajukan, nggak bisa mah katanya lagi ramai toko gini-gini. Ya udahlah, ternyata kan Tuhan ada maksud di semua itu. Nah di hari Jumat itu di siang hari tiba-tiba
Mbak kosnya itu telepon saya. Dia bilang, Bu, dia panggilnya anak saya Mbak. Mbak kan bawa mobil sekarang ya? Iya. Kenapa kalau mobilnya keluar di parkiran di kos itu ada minyak-minyak gitu? Saya bilang minyak-minyak, air atau minyak gitu. Kalau air kan air AC gitu kan. Dia bilang enggak, minyak kok Bu, bersihnya susah gitu. Kalau dia parkir di tempat lain lagi, saya lihat juga ada juga yang tersisa. Saya bersihnya juga susah, dia bilang gitu kan. Ada fotonya? Enggak ada, dia bilang. Oh, langsung saya ambil kesimpulan gini. Oh, ini olinya bocor gitu kan. Saya nggak terlalu ngerti mesin, cuman ya kalau minyak yang ada turun berarti ya olinya bocor. Langsung saya telepon orang tempat yang beli mobil dealernya itu, saya bilang ini mobil kamu ini problem loh, karena apa, olinya bocor gitu loh. Terus ya kamu bertanggung jawab lah, saya teleponan SC, jangan dibawa lagi mobilnya, bahaya, karena kalau olinya udah bocor, kalau panas mesinnya bisa meledak gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, memang akhirnya dihandle semua sama dealer, diperbaiki. Saya tanya orang bengkel, apa problemnya Pak? Dia bilang olinya udah kering loh Bu. Oli apa? Mesin. Oh dia bilang oli gearbox. Saya gearbox tuh mungkin giginya tuh ya. Terus efeknya apa kalau dia masuk tol? Saya tanya. Oh Bu, mungkin nggak bisa dikendalikan setirnya karena udah kering olinya. Ya ampun, saya aduh puji Tuhan. Dalam hati saya, cara Tuhan itu luar biasa ya, menjaga kita semua. Dia nggak kasih libur. Itu nggak kebayang kalau di hari Selasa, di hari Kamis, Senin malam itu dia pulang lewat tol loh. Itu nggak tahu ya, bisa kecelakaan atau bagaimana atau apa yang terjadi karena udah kering olinya. Tapi itu cara Tuhan menjaga kita, ya, menjaga anggota keluarga kita. Jadi hari itu dia nggak dikasih libur, nggak pulang. Ya puji Tuhan. Bagi saya itu salah satu cara pertolongan Tuhan menyelamatkan. Terus yang kedua, Mbak Kos yang nggak pernah nelpon itu, dia nggak pernah itu aneh. Jadi cara Tuhan menolong kita out of the box gitu ya. Jadi dia telepon, ini olinya di sini. Oh, langsung aku ambil kesimpulan ini bocor. Makanya anaknya bilang kok bau gosong, kok digas gak ada tenaga, gini kan. Langsung saya bilang, aduh puji Tuhan, ini semua pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menolong kita gitu. Ya, itu berkat Tuhan, akhirnya semua diberesin, ya semua udah oke, udah baik lagi. Jadi setiap hari saya selalu doakan dia, doakan semua anggota keluarga kita. Kita berdoa setiap hari untuk mereka, benar nggak? Tapi seolah-olah seperti rutinitas doang. Saya malam doain, pagi doain, apalagi kalau dia mau pulang. Doain kayak biasa anggota keluarga yang lain, tapi Tuhan selalu mendengar doa kita. Ya dia tahu bila mana dia harus bertindak. Kalau perlu, Tuhan mengirim orang untuk menolong. Ya itu yang terjadi ya, kesaksian yang kedua. Bagaimana Tuhan itu luar biasa banget ya. Luar biasa, kagum, luar biasa bagaimana Tuhan tuh orang gak bisa nelpon saya, itu saya kaget banget. Saya tanya mbak saya itu kan, di rumah hari Sabtunya saya ke dealernya, saya bilang saya mau keluar dulu, saya mau ke dealer mau urus mobil karena mobilnya rusak. Dia bilang itu tiap kali juga ada kok Bu, dari mobil itu datang di garasi juga ada minyak, kok kamu baru bilang sekarang gitu. Yang mbak di rumah gak pernah lapor, tapi yang di kosnya itu lapor. Itu luar biasa ya, saya gak kebayang kalau di hari Selasanya itu, di hari Senin itu dia pulang lagi. Kalau liburin 2 hari apa yang terjadi di tol. Gak kebayang loh Bapak Ibu, bisakah mobilnya meledak, kan panas. Gak ada oli, kosong. Sampai mau dinaikkan ke dereknya itu, yang petugas itu tuh ngegas kenceng gak naik loh. Memang Tuhan tuh luar biasa. Ya, Tuhan kita luar biasa. Dia punya berbagai cara untuk menolong kita. Inilah kesaksian saya Bapak Ibu. Tetap berdoa untuk anggota keluarga kita. Kesannya sepele, cuma rutinitas, tapi tidak bagi Tuhan. Dia tahu bila mana dia harus menolong kita. Ya, jadi gak pernah bosan berdoa. Kadang-kadang saya merasa, tiap pagi ya gini aja, bangun tidur doa. Tiap pagi lagi, doa lagi. Kayaknya rutinitas doa. Tapi pada saat diperlukan, disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Ya Bapak Ibu, kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Jangan pernah berhenti berdoa untuk anggota keluarga kita. Jangan pernah merasa lelah atau jenuh. Ya, bila tiba saatnya pertolongan itu akan datang untuk kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian, semua karena anugerahnya. Fasilitas
kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Nats pembuka firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama Ibrani 4 ayat yang ketujuh, 2, 3. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi hari ini temanya, dengarlah panggilannya. Ketika Pak Philip yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, janganlah keraskan hati kita. Tuhan mau apa? Dia akan berbicara lewat hambanya yang berfirman. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, penuhkanlah bejana. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Baik saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman ya, mari saya mengajak setiap kita
bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, dikala hidup kami penuh dengan ketidakpastian, dikala mungkin kami diperhadapkan dengan berbagai rintangan, tantangan, pergumulan, kami percaya hanya firman-Mu lah yang dapat menjadi kekuatan dan juga pedoman hidup kami. Dan bahkan kami percaya dalam segala hal firman-Mu berkuasa untuk memberikan kami kekuatan dan juga tuntunan bagi kami untuk terus melangkah di tengah kehidupan ini. Oleh karena itu hari ini ketika kami punya kesempatan bersama bersekutu, biarlah Tuhan juga yang boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi setiap jalan kami. Dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan biarlah hati dan pikiran kami boleh dipimpin oleh Allah Roh Kudus, supaya dengan hikmat dan juga pengertian daripada-Mu, kami boleh memahami firman yang akan Engkau taburkan. Berbicara pada setiap kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, karena tidak ada Bapak berarti saya sebutnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu semuanya, pagi hari ini kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan 11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 dan 11. Karena ini hanya 2 ayat saja, maka saya mengajak kita membacakannya bersama-sama ya. 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Baik ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan merenungkan tema dengarlah panggilannya. Ya. Mungkin kalau saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu semuanya, pernahkah di antara kita, di antara ibu-ibu semua bertanya secara pribadi kepada Tuhan gitu? Bertanya secara pribadi, Tuhan, kira-kira Tuhan ingin apa ya di hidup saya? Kira-kira Tuhan ingin saya melakukan apa? Pernahkah ibu-ibu mempertanyakan tujuan hidup dari ibu-ibu sekalian? Saya pernah mengalami masa ini ketika mungkin di usia kuliah begitu, saya mulai mempertanyakan kira-kira saya ada di dalam dunia ini untuk apa sih? Apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan begitu? Dan kala itu saya pernah mendengar sebuah cerita dari teman saya yang waktu itu kebetulan dia sedang berdiskusi dengan orang yang sedang bergumul hal yang sama dengan saya. Bahkan di tengah pergumulannya orang itu sempat mempertanyakan Tuhan dan juga sedang goyah imannya. Namun teman saya menceritakan sebuah cerita ilustrasi yang menurut saya sangat menarik ketika kita bertanya apa sih kira-kira tujuan hidup kita di tengah dunia ini. Nah pada saat itu teman saya mengambil sebuah atau bercerita tentang sebuah gelas. Ibu-ibu semuanya kalau misalnya ada seorang yang membuat sebuah benda dan menamai benda itu gelas tanpa memberikan fungsinya, kira-kira apakah kita langsung bisa tahu bahwa oh gelas itu fungsinya untuk menampung air? Rasanya belum tentu. Kalau ada seorang yang membuat sebuah gelas ini tanpa memberitahu fungsinya, maka gelas ini dapat dipakai macam-macam. Misalnya dipakai untuk taruh kembalian koin misalnya. Atau mungkin kalau ditaruh di meja belajar, oh kayaknya ini bisa ditaruh untuk alat tulis, bolpen ya. Atau bahkan kalau buat pajangan di ruang tamu bisa dipakai
taruh seperti apa ya, bunga kering mungkin ya, seperti vas begitu. Tapi ketika sang pembuat gelas ini memberitahu bahwa ini namanya gelas dan fungsinya untuk menaruh air, maka dari setiap hal-hal yang tadi kita bayangkan, kita akan mulai untuk paham bahwa gelas itu fungsinya untuk menampung air. Dan seterusnya kita akan menaruh air di dalam gelas ini. Maka seperti itulah sesungguhnya hidup kita kalau kita membayangkan di hadapan Tuhan. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan segala tujuan yang berbeda-beda. Dan kalau kita mau tahu tujuan hidup kita, maka kita harus tanya kepada Sang Pencipta kita. Kepada Sang Pencipta kita yang tahu dengan pasti apa tujuan hidup setiap kita. Dan hari ini kita diajak ibu-ibu semuanya untuk merenungkan kira-kira apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan ingin lakukan di tengah hidup ini. Apalagi kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 9-10, maka kita sesungguhnya diajak untuk melihat setiap kita itu dipanggil bersama-sama untuk melayani Tuhan. Dan bahkan kita dipanggil sesungguhnya bukan karena siapa diri kita, apa yang kita miliki, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan semuanya Tuhan rindu untuk pakai bagi kemuliaannya. Ibu-ibu semuanya, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita melihat 3 hal yang dapat kita sama-sama belajar dari firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 ini. Dan 3 hal itu, yang pertama adalah kita diajak untuk melihat sebagai seorang pengurus kasih karunia. Dan kita diajak untuk menjadi seorang pengurus kasih karunia yang baik. Di ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Kalau di TB1 pakai kata kasih karunia. Ya. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat hidup kita, saya percaya setiap kita diberikan karunia-Nya berbeda-beda dari Tuhan. Setiap kita diberikan sebuah mungkin entah itu talenta dan berbagai hal yang dapat Tuhan pakai untuk memuliakannya. Dan di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang Tuhan juga telah percayakan dalam hidup kita. Dan semua itu Tuhan ingin supaya kita dapat menggunakannya. Dapat kita kelola dengan baik sebagai pengelola yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita mungkin sering menemukan bahwa kok bisa ya ada orang-orang yang sebegitu diberkati Tuhan tapi rasanya untuk melayani Tuhan mungkin terdengar berat begitu. Terdengar enggan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan banyak hal. Tetapi seringkali juga kita melihat betapa orang yang mungkin kita pandang dalam tanda kutip, kita pandang seperti orang yang sebelah mata, orang yang rasanya tidak seperti orang yang diberkati dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat dari hidup orang tersebut dapat dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Dan seringkali dalam perbandingan keduanya, sesungguhnya yang membedakan adalah bagaimana sikap hati kedua orang tersebut. Ketika kita menyadari bahwa setiap kita telah diberikan sebuah karunia atau bahkan berbagai karunia, kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang nenek-nenek di sebuah desa. Ibu-ibu semuanya, saya pernah melayani di salah satu desa di Jawa Timur yang namanya Kesamben. Ada yang pernah dengar mungkin desa Kesamben? Pernahnya kesambet ya? Desa Kesamben itu ada di Jawa Timur, daerah Blitar, begitu. Jadi waktu itu saya ditugaskan oleh kampus melayani praktek weekend, praktek akhir pekan di sana selama 1 semester. Dan waktu itu saya melayani di sebuah desa Kesamben yang memang benar-benar desa begitu. Yang rasanya kalau udah jam 6 ke atas tuh jalanan udah gak banyak kendaraan ya. Dan juga pekerjaan umumnya orang-orang di sana adalah bercocok tanam. Jadi memang kehidupan layaknya sebuah desa itu saya lihat dan alami di sana. Dan saya membayangkan begini. Jadi ada sebuah kisah tentang seorang nenek-nenek yang tinggal di sebuah desa. Dan nenek-nenek ini bukan
nenek-nenek yang saya temui di desa Kesamben ini, bukan. Tapi saya ingin menggambarkan bagaimana kehidupan sebuah desa yang mungkin ibu-ibu juga entah pernah melihatnya secara langsung atau pernah menyaksikannya, baik itu di tayangan-tayangan yang pernah dilihat begitu. Nah, betapa kehidupan desa itu sangat sederhana. Seperti yang saya katakan, jam 6 sore itu udah nggak banyak orang berkeliaran, kendaraan juga udah nggak ada ya. Nah, satu waktu nenek-nenek ini tinggal memang sendirian ya, udah nggak punya keluarga, jadi dia tinggal sendirian. Dan satu waktu dia melihat bahwa ketika hari mulai gelap, ada sekelompok anak-anak yang pada saat itu pulang berjalan melintas melewati depan rumahnya. Dan nenek-nenek itu memang sudah jadi kebiasaan ketika hari mulai gelap, ia menyalakan lampu di rumahnya yang waktu itu memang masih jadul, dinyalakan secara manual pakai lampu lentera begitu. Dan juga dia menyediakan satu lentera kecil yang ada di depan rumahnya. Nah, pada waktu itu ketika anak-anak itu lewat, ya ia tahu bahwa jalanan itu gelap, nggak kayak di kota yang kalau di Gading Serpong lampu jalanannya semua nyala, ya nggak gelap gitu. Tapi di sana itu lampu jalanan nggak ada, jadi memang gelap jalanan. Nah, kala itu nenek itu menawarkan, nih ada lentera yang nggak kepakai di depan rumahnya, bawa supaya mereka segerombolan anak-anak itu bisa sampai ke rumahnya dengan selamat. Singkat cerita, lentera itu dibawa oleh sekelompok anak-anak itu. Dan anak-anak itu pada akhirnya sampai ke rumah, dan ketika besok anak-anak itu mau ke sekolah lewat jalan yang sama, lenteranya dibalikin lagi, ditaruh di depan rumahnya. Dan kejadian itu berlangsung sekian lama, ibu-ibu semuanya. Sekian lama, dan orang-orang mulai menyadari, tetangga-tetangganya betapa pentingnya kalau misalnya ada orang yang mau lewat, bisa dibantu dengan sebuah lentera kecil. Walaupun itu kecil, tapi itu bisa menerangi perjalanan mereka di tengah jalan yang nggak ada lampunya. Dan itu mendorong tetangga-tetangganya juga menyiapkan sebuah lentera cadangan yang nggak kepake di depan rumahnya. Nah, ibu-ibu semuanya, kalau kita melihat apa yang dilakukan seorang nenek ini adalah hal yang sederhana sekali. Dia menggunakan sebuah lentera kecil untuk dapat dipakai oleh orang yang lewat di rumahnya, dan ia melihat, oh, orang itu berjalan tanpa membawa apapun, tanpa membawa penerangan apapun, dan ia dapat menggunakan lentera kecil itu untuk menerangi jalannya. Nah, ibu-ibu semuanya, saya percaya hal sekecil itu dapat kita juga lakukan di hadapannya. Saya percaya ada lentera-lentera yang Tuhan juga titipkan untuk ibu-ibu semuanya, untuk kita semua, agar kita dapat menggunakan lentera itu menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, apakah kita menyadari betapa Tuhan telah memberikan sebuah lentera kecil itu dalam kehidupan kita? Kalau hari ini kita melihat hidup kita, kira-kira apa yang Tuhan sudah titipkan? Apa yang Tuhan sudah berikan? Apakah itu talenta yang memang Tuhan juga sudah berikan sejak lama untuk kita dapat melayani Tuhan? Atau mungkin berkat-berkat lainnya yang Tuhan juga telah titipkan bagi setiap kita? Karena sesungguhnya dari setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu semua dapat dipakainya untuk kita menjadi saluran berkatnya. Dan bahkan menjadi seorang pengelola-pengelola yang baik atas setiap kasih karunia yang Tuhan juga telah berikan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita menyadari, ibu-ibu semuanya, bahwa saat kita mengingat kembali, oh iya, hari ini sesungguhnya ada hal-hal yang Tuhan juga sudah berikan dalam hidup saya sejak lama. Pertanyaannya, apakah saya sudah menjadi seorang pengelola yang baik dari setiap berkat Tuhan tersebut? Apakah saya sudah menjadi seorang pengelola yang baik dari setiap talenta dan juga karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Kita rindu sama-sama belajar ketika Petrus memberikan nasihat ini, Petrus memberikannya kepada orang-orang yang dikatakan sebagai pendatang, orang-orang yang mungkin sedang belajar tentang bagaimana menjadi seorang Kristen, bagaimana menjadi seorang percaya, hidupnya itu harus seperti apa. Kalau kita baca judulnya di LAI memberi judul Hidup Orang Kristen.
Dan inilah yang menjadi panggilan setiap kita. Dan Tuhan rindu melalui karunia setiap hal yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kita dapat menjadi seorang pengelola yang baik. Bukan menjadi seorang yang hanya menyimpannya dalam hidup kita dan tidak menggunakannya menjadi apa-apa. Mungkin pengalaman atau cerita yang umum kita dapat saksikan itu seperti seperti 3 orang yang diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta di mana Tuhan rindu supaya itu dapat dipergunakan, dikelola dengan baik, tapi ada seorang yang mungkin tidak mengelolanya dengan baik. Dan kiranya kita dapat melihat dan menelusuri hidup kita hari ini. Apakah kita sudah menjadi seorang pengelola yang baik di hadapan Tuhan? Lalu ibu-ibu semuanya, hal yang kedua yang firman Tuhan rindu untuk kita sama-sama belajar adalah mari kita sama-sama menjadi seorang pelayan yang selalu memberi yang terbaik. Mari kita selalu memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu semuanya, di ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, terkadang mungkin kita merasa bahwa ketika kita menerima panggilan Tuhan, ketika kita mungkin merasa kita sudah mendapatkan karunia dari Tuhan, kita merasa Tuhan rasanya saya bukan orang yang bisa banyak hal begitu. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin kita merasa diri kita kecil dengan karunia yang seadanya, dan bahkan rasanya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di luar yang kita lihat, wah bisa secara luar biasa menjadi berkat, rasanya kita begitu jauh begitu. Tapi kita perlu mengingat bahwa ketika Tuhan memanggil setiap umatnya, Tuhan memanggil bukan karena kita bisa, tapi Tuhan ingin ketika kita menerima panggilannya, kita mau meresponi panggilan tersebut. Kalau kita menelusuri kisah di sepanjang sepanjang Alkitab, dari perjanjian lama, pertanyaan bagi setiap kita, apakah Tuhan memanggil orang-orang yang begitu luar biasa untuk dipanggil menjadi hamba-hambanya, menjadi orang-orang utusan, menjadi orang-orang pilihannya? Kalau kita pertama mula-mula melihat orang-orang yang dipanggil Tuhan, maka kita akan menemukan betapa orang-orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang yang penuh dengan ketidaksempurnaan, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, orang-orang yang rasanya kalau di mata dunia akan melihat, kok bisa sih orang seperti itu dipanggil Tuhan. Tetapi justru karena anugerah itulah Tuhan memanggil mereka, dan ketika mereka meresponi, Tuhan saya mau, di sanalah Tuhan memakai hidup mereka dan mengubah hidup mereka menjadi seorang yang dapat dipakai Tuhan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian, ibu-ibu semuanya. Dari sebuah buku yang saya pernah baca, yang berjudul Qualified, penulis buku ini menuliskan demikian. Ya, Tuhan itu tidak memanggil orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Ya, Tuhan itu nggak punya serentetan daftar atau mungkin sebuah list yang berisi syarat menjadi orang yang dapat dipanggil Tuhan. Tetapi justru ketika orang-orang itu meresponi panggilan Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat orang tersebut dapat sesuai dengan kualifikasi panggilannya. Terkadang kita terbalik. Ketika kita berpikir tentang panggilan Tuhan, kita mungkin merasa Tuhan rasanya saya tidak seperti A. Rasanya saya tidak bisa B, rasanya saya hanya seperti ini dan sebagainya. Dan kita membandingkan diri kita dengan banyak orang di luar. Tapi kita perlu ingat, ibu-ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan itu tidak pernah memanggil kita dengan sebuah syarat kualifikasi yang begitu banyak. Tuhan itu rindu ketika kita menerima panggilannya, kita dapat meresponinya. Dan kita menyadari bahwa Tuhanlah yang akan memampukan kita menjawab panggilan ini. Rasanya mungkin saat kita menerima sebuah panggilan Tuhan, rasanya mungkin kita dapat berpikir itu adalah sesuatu yang begitu berat. Begitu, wah rasanya Tuhan saya tidak mampu. Justru disitulah Tuhan rindu kita dapat meresponinya dengan sebuah kesadaran
Tuhan, kalau saya dapat menjawab panggilan ini, bahkan kalau saya ke depannya dapat dimampukan menjalani panggilan ini, itu semua saya percaya karena kekuatan dan juga anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, hari ini respon yang saya ingin berikan semata-mata saya hanya ingin meresponinya dan menjalani semua itu dengan baik, dengan semaksimal yang saya bisa. Karena saat kita dapat menjalani semua itu dengan maksimal, dengan sebaik yang kita bisa, maka Tuhan akan mengubah dan memakai semua itu menjadi berkat yang mungkin tidak akan dapat kita bayangkan. Nah, ibu-ibu semuanya, saya ingin kembali kepada kisah seorang nenek tadi. Ya, ada kisah lanjutannya tentang pengalaman sang nenek yang hidupnya memang sudah sendirian, ya. Jadi nenek ini karena ia tinggal sendiri, ia juga terpaksa harus bekerja sendirian, ya, menafkahi supaya dia punya penghasilannya sendiri. Nah, nenek ini berjualan nasi bungkus. Nasi bungkus seperti nasi uduk, nasi kuning yang setiap harinya dia jual gitu di depan rumahnya. Nah, tetapi ibu-ibu semuanya, ada cerita unik di mana setiap pagi setelah dia selesai mempersiapkan untuk dagangannya, ia itu selalu pergi ke sebuah sekolah. Sebuah sekolah yang tidak jauh dari rumahnya, dan ia selalu menitipkan satu bungkus, maksudnya satu plastik yang berisi 10 bungkus nasi. 10 bungkus nasi. Dan nasi itu diberikan kepada salah satu pengelola kantin ceritanya. Nah, kenapa? Karena nenek ini melihat ketika ada beberapa anak yang diantar oleh orang tuanya, banyak dari mereka yang mungkin hanya diantar dengan terburu-buru, bahkan banyak dari mereka yang kalau di desa itu banyak anak-anak yang bawa bekal, yang jajan itu sangat sedikit gitu. Beda dengan sekolah-sekolah di kota yang kantinnya berbagai macam dan juga anak diberikan uang jajan terus bisa bebas jajan apa aja hari itu. Tapi kalau di desa itu anak-anak kebanyakan bawa bekal dari rumahnya. Nah, ketika nenek itu mengantarkan satu kantong nasi, ya, satu kantong plastik yang berisi 10 bungkus nasi itu, dia sering menemukan bahwa ada anak-anak yang ketika diantar oleh orang tuanya itu nggak bawa bekal. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin sibuk, orang tuanya mungkin tidak sempat untuk membuat bekal tersebut. Dan pada akhirnya karena nenek-nenek melihat hal itu, si nenek itu inisiatif memberi pesan kepada si pengelola kantin. Ini ada 10 bungkus nasi yang saya titipkan di tempat ini, tolong diberikan untuk anak-anak yang nanti pada jam istirahat tidak bawa bekal gitu. Jadi ketika jam istirahat, anak-anak mungkin keluar ke kantin bawa bekalnya masing-masing. Tapi ada beberapa anak yang tidak bawa bekal. Dan kala itu akhirnya si orang kantin itu memberikan 10 bungkus nasi itu kepada beberapa anak yang ia tahu bahwa mereka tidak punya bekal. Nah, satu waktu beberapa anak itu menyadari bahwa kok bisa sih si orang pengelola kantin ini baik banget kasih bungkus nasi kepada mereka untuk makan. Akhirnya si anak-anak tersebut berinisiatif ingin berterima kasih gitu. Makasih ya karena udah kasih bungkus nasi ini buat kami makan. Tapi si pengelola kantin ini sadar bahwa itu bukan milik punyaan dia. Dia bilang bahwa ada seorang nenek yang dengan peduli sebelum ia membuka dagangannya, ia mengantar satu kantong itu kepada sang pemilik kantin untuk membagikannya kepada kalian. Dan akhirnya anak-anak itu bertemu dengan nenek yang jualan nasi itu dan berterima kasih. Mereka merasa bahwa mereka dapat merasakan sebuah kehangatan dari nasi bungkus yang mereka terima setiap harinya ketika mereka jam istirahat. Nah, ibu-ibu semuanya, sang nenek ini mungkin tidak seperti seorang guru sekolah minggu yang dapat mengajar anak-anak. Sang nenek ini mungkin tidak seperti seorang liturgos yang dapat memimpin pujian, yang dapat berkata-kata di depan,
Atau bahkan seperti seorang pemusik yang dapat begitu mahir memainkan musiknya di gereja. Tapi kalau kita melihat apa yang sang nenek ini lakukan, maka sesungguhnya kita dapat menemukan bagaimana ia tetap dapat memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki. Sang nenek ini dapat tetap menjadi seorang pengelola yang baik, dan bahkan melalui apa yang dia lakukan, ia dapat dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Bukankah hal ini juga Tuhan nyatakan buat setiap kita? Saat hari ini Tuhan berikan banyak hal dalam hidup kita, marilah kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Karena sesungguhnya ketika kita mungkin merasa tidak mampu, kita merasa kecil di hadapan Tuhan, tapi kita memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk Tuhan pakai, maka Tuhan akan menggunakan hidup kita dengan caranya yang ajaib. Dan yang terakhir, ibu-ibu semuanya, dari firman Tuhan pada pagi hari ini ingin memberikan kepada kita sebuah ajakan dan sebuah pengingat bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan, melalui setiap panggilan yang Tuhan nyatakan, sesungguhnya Tuhan ingin semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani hidup ini, saya percaya setiap kita punya tujuannya masing-masing. Ketika kita melakukan banyak hal dengan berbagai macam jenis yang berbeda, maka mungkin tujuannya berbeda-beda. Tetapi kita diajak untuk juga melihat bahwa di tengah tujuan yang berbeda-beda itu, apakah kita melakukannya dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan juga? Atau hanya sebagai sebuah tujuan pribadi, hanya sebagai sebuah keinginan pribadi yang ingin kita capai semata-mata. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang mungkin melayani di gereja, tentunya kita rindu setiap pelayanan itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sama halnya di dalam hidup kita. Ketika kita menjalani hidup ini dengan berbagai tugas yang Tuhan percayakan berbeda-beda, saya percaya di sini ibu-ibu mungkin punya banyak hal yang dilakukan secara berbeda-beda. Ada yang mungkin menjadi seorang ibu rumah tangga, ada yang mungkin menjadi seorang pemilik usaha mungkin, ada yang mungkin menjadi seorang profesional yang ahli di bidangnya, dan berbagai macam hal. Tetapi sadarkah kita bahwa setiap hal yang kita lakukan seharusnya kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan juga. Jangan sampai setiap hal yang kita lakukan hari ini hanya kita lakukan sebatas tujuan pribadi kita atau mungkin ambisi pribadi kita. Tapi kita perlu mengingat bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, saya ingin kembali kepada cerita nenek tadi. Cerita nenek tadi yang punya satu pengalaman bersama dengan seorang pemuda wanita juga, yang kebetulan pemuda wanita ini punya keahlian bermain keyboard atau piano yang hebat begitu. Jadi setiap minggunya wanita ini punya tugas bermain piano di gerejanya di desa. Jadi entah bagaimana memang wanita ini diberikan sebuah bakat, sebuah karunia bisa main keyboard dengan begitu luar biasa. Dan karena dia adalah seorang yang muda, jadi biasanya dapat jadwal yang lebih sering begitu ya. Nah, cewek ini sebut saja namanya Laura. Sebut saja anak perempuan ini namanya Laura. Ada yang namanya Laura nggak di sini ibu-ibu? Nggak ada ya? Nah, untung nggak ada ya. Nah, sebut saja namanya Laura. Laura ini dapat tugas setiap minggu main piano dengan hebat, dengan luar biasa gitu. Mengiringi di sebuah gereja yang sederhana, dan karena dia sering memainkannya, ada waktu di mana dia merasa lelah, ada waktu di mana dia merasa capek gitu karena dia pelayanan setiap minggu. Bahkan ada satu waktu yang pada akhirnya membuat dia nggak mau melayani lagi. Kenapa? Karena satu waktu ketika dia selesai melayani, dia tidak diberikan sebuah apresiasi yang dia harapkan begitu. Dan momen itu membuat dia akhirnya berhenti melayani. Singkat cerita, dia hanya pergi ke gereja setiap minggu tanpa pelayanan. Nah, tetapi nenek yang tadi itu satu waktu
kebetulan dia berpapasan setelah pulang kebaktian. Setelah pulang kebaktian, dia berpapasan dan dia menyadari bahwa sudah lama si Laura ini nggak pelayanan. Sudah lama si Laura ini nggak bermain piano di gerejanya. Pada akhirnya nenek itu memutuskan untuk ketika berpapasan ngobrol sebentar dengan si Laura ini. Dan obrolan itu bukan mempertanyakan kenapa nggak pelayanan, kenapa berhenti, harus pelayanan lagi dan sebagainya. Tapi nenek itu hanya menyampaikan sebuah kalimat yang tidak disangka-sangka oleh seorang Laura. Nenek itu berkata demikian, "Nak, terima kasih ya untuk pelayanannya. Saya bersyukur dulu ketika suami saya meninggal, saya ingat kamu pernah memainkan lagu Great is Thy Faithfulness. Yang pada saat itu menguatkan saya betapa anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan saya. Bahkan sampai hari ini, walaupun suami saya sudah tidak ada, saya tetap merasakan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur ceritanya. Waktu itu kamu melayani di tengah kedukaan dan itu memberikan kekuatan buat saya." Ketika Laura mendengar kalimat itu, perkataan si nenek itu, Laura menyadari dan diingatkan bahwa sesungguhnya selama ini ketika dia melayani Tuhan, apa sih yang dia cari? Tujuannya apa sih ketika dia melayani Tuhan? Dia diingatkan, bukankah ketika Tuhan rindu untuk kita melayaninya, tujuannya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan di dalam kemuliaan tersebut, Tuhan dapat memakai pelayanan-pelayanan kita dan berbagai hal yang kita lakukan untuk menyentuh hati seseorang, untuk bisa mengubah hidup seseorang. Dan itulah yang Laura temukan di dalam kesaksian sang nenek tadi. Kalau kita melihat hidup kita hari ini, saya percaya Tuhan juga telah mengerjakan berbagai macam hal di dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Saya mungkin percaya juga bahwa sesungguhnya kita sudah mendengar panggilan Tuhan itu. Sudah tahu apa panggilan Tuhan secara spesifik di dalam hidup kita. Tapi mungkin seringkali kita bertanya pertanyaan ini. Kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus saya? Kenapa nggak orang lain? Kenapa nggak orang lain yang Tuhan pakai dan Tuhan panggil untuk menjadi alat yang memuliakan Engkau? Tapi ibu-ibu semuanya, saya ingin menutup perenungan firman hari ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian hidup saya pribadi. Di mana saya ketika menjawab panggilan Tuhan itu bukan menjadi satu pergumulan yang sederhana atau singkat. Jadi ceritanya saya dulu sudah S1 IT. Sekolah IT di Maranatha Bandung. Dan di tahun akhir kuliah saya merasa Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Dan kala itu pertanyaan ini muncul dalam hati dan pikiran. Bahkan berkali-kali muncul, kenapa harus saya Tuhan? Kenapa harus saya? Saya menggumulkan hal ini seperti yang tadi saya ceritakan. Saya membandingkan diri saya dengan orang-orang di luar. Tuhan, si A lebih bisa ini, si B lebih bisa ini, si C lebih bisa, lebih jago dan sebagainya. Tapi saya nggak menemukan kenapa Tuhan harus saya. Sampai satu waktu ketika saya membaca buku yang tadi, Qualified, saya menemukan kalimat tadi. Tuhan itu nggak memanggil orang-orang yang lolos kualifikasi, yang mungkin punya list kualifikasi tertentu. Tapi Tuhan yang akan menolong dan juga memimpin orang-orang tersebut sesuai dengan kualifikasinya. Dan itu memberikan satu dorongan kecil yang oke deh, saya coba pertimbangin. Tapi pergumulan panggilan itu nggak berjalan hanya sebulan 2 bulan. Saya menggumulkan panggilan itu kurang lebih 1 tahun lebih, sampai pada akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya mau. Satu waktu saya harus menjalani tes kader. Tes kader, di mana tes itu nggak cuma tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tentunya ada tes pengetahuan Alkitab juga ya. Nah, sebagai seorang anak hamba Tuhan, papa saya seorang pendeta, saya adalah anak hamba Tuhan yang merawat Alkitab ini dengan baik.
Artinya saya nggak pernah buka Alkitab ini gitu. Saya hanya merawat Alkitab ini dengan baik. Jadi Alkitab saya dari sejak saya baptis itu sampai hari ini masih mulus gitu. Ya, karena waktu itu saya jaga dengan baik, saya jarang buka Alkitabnya. Tapi ini enggak, ini Alkitab TB2, jadi lebih baru. Bukan Alkitab baptis saya. Nah, jadi saya nggak pernah baca Alkitab yang rutin begitu. Dan saya nggak pernah menyelesaikan satu Alkitab seperti layaknya seorang anak hamba Tuhan yang dipikir oleh banyak orang. Saat itu saya cuman saya merasa Tuhan, ya saya nggak tahu, mungkin ini tanda terakhir menunjukkan sebenarnya saya nggak layak buat dipanggil Tuhan. Ya udah, saya jalanin tes itu, saya menjalani tes kader, dan salah satu tesnya adalah pengetahuan Alkitab. Ya saya isi semampu saya isi sebisa saya. Tapi ya ternyata hasil menunjukkan saya lolos tes tersebut. Dan saya membandingkan pada saat itu rekan saya yang dari gereja yang sama. Jadi kita menjalani tes kader sama-sama. Rekan saya ini seorang guru sekolah minggu. Seorang guru sekolah minggu yang sudah biasa ngajar anak-anak, yang ngajar sekolah minggu. Dan bahkan pernah diajak untuk ngajar remaja di kelas katekisasi jadi pendamping. Jadi saya membandingkan, wah ini mah dia yang lolos, saya enggak gitu. Tapi ternyata ya Tuhan memberikan sebuah tanda yang membuat saya menyadari, ya Tuhan, saya nggak mau lagi nego, saya nggak mau lagi beralasan apapun. Hari ini ketika Tuhan membuat saya lolos dan ada di dalam perjalanan panggilan ini, saya cuma mau memberikan yang terbaik yang saya bisa. Dan itulah yang mungkin menjadi salah satu hal yang saya bawa juga sampai hari ini. Kalau mungkin saya membandingkan diri saya sampai hari ini pun, ada banyak yang bisa saya selalu bandingkan dengan banyak orang di luar sana. Ada si A yang mungkin lebih bisa khotbah, ada si B yang mungkin bisa lebih melakukan banyak hal dan sebagainya. Tetapi saya menyadari bahwa ketika Tuhan memanggil setiap kita, sesungguhnya itu adalah sebuah kehormatan. Dan marilah kita menjalani panggilan itu dalam setiap hidup kita. Tidak peduli seberapa kecil yang dapat kita lakukan, tetapi ketika kita dapat menjalani panggilan itu dengan kekuatan dan juga anugerah Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menggunakan hidup kita dan memakai hidup kita menjadi alat kemuliaannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita. Amin. Mari ibu-ibu semua kita menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami ingin bersyukur. Kalau Tuhan boleh memimpin hidup kami sampai hari ini, itu semua karena karunia dan juga kebaikan Tuhan semata. Terlebih kami bersyukur kalau ada banyak hal yang Tuhan juga berikan dalam hidup kami. Saat hari ini kami diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan, kami ingin meresponinya dengan sebuah ketaatan. Ketaatan di mana kami mau meresponinya dengan sebaik mungkin yang kami bisa. Ingatkanlah kami ya Tuhan, kalau kami bisa menjalani hidup kami sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua hanya karena Engkau semata. Dan biarlah hari ini kami boleh menjadi seorang pengelola kasih karunia yang baik di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga yang kiranya terus memakai hidup kami menjadi alat yang memuliakan Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin bersatu hati berdoa. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong hidup kami untuk selalu ambil bagian di dalam proses pembangunan gedung gereja. Kami rindu ya Tuhan, apa yang kami miliki hari ini dapat kami berikan, supaya kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus aktif berpartisipasi dalam segala hal yang kami lakukan. Berkati untuk proses pembangunan yang tengah berlangsung, baik orang-orang yang bekerja di lapangan maupun kami yang dapat memberikan dukungan. Biarlah Tuhan yang terus memakai kami dapat mensupport, dapat memberikan dukungan itu baik dalam dana, daya, dan juga bahkan doa yang dapat terus kami naikkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat, simpatisan
yang saat ini mungkin sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Baik itu mengalami pergumulan di tengah keluarga mereka, pergumulan di tengah sakit mereka, pergumulan dalam mendidik anak, menantikan seorang buah hati, mendapatkan teman hidup, dan berbagai macam pergumulan lainnya. Tuhan, biarlah mereka boleh senantiasa merasakan bahwa Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang bekerja, dan biarlah mereka tetap beriman teguh di dalam Tuhan, dan tetap memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses persiapan ibadah emeritasi Pendeta Santoni Ong. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin pelayanan hamba-Mu hingga pada hari ini. Dan biarlah ketika saat ini majelis dan juga segenap aktivis sedang mempersiapkan untuk ibadah emeritasi nanti, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap hal yang mereka lakukan. Berkati agar ibadah emeritasi ini boleh menjadi sebuah perayaan akan kebaikan Tuhan bagi kehidupan hamba-Mu. Dan bahkan setiap jemaat yang hadir boleh mendapatkan berkat dan kekuatan juga dari Tuhan. Kami juga memohon supaya kiranya Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap keluarga yang ada di dalam GKI Gading Serpong, agar mereka boleh senantiasa selalu ada dalam lindungan kasih karunia Tuhan, dan setiap anak-anak kami pun boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi keluarga yang dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kasih karunia dan juga anugerah-Mu bagi Ibu Rianti, yaitu putri Ibu Ritawati, dalam menjalani kemoterapi keempat. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan damai sejahtera dalam hatinya, biar ia dapat tetap terus melangkah dan juga menjalani seluruh proses ini dengan kekuatan dan juga dengan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berkati untuk seluruh hal yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang boleh cukupkan juga. Dan kami pun ingin bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan boleh berikan bagi Ibu Lina Swandi, Ibu Shanti, Ibu Heti Sinaga, dan juga Ibu Valentina Mainaki. Ya Tuhan, biarlah mereka boleh senantiasa menjalani panggilan yang Tuhan percayakan dengan setia dan juga dengan berpegang terus kepada Engkau. Tuhan pakai hidup mereka dimanapun mereka berada, dan mereka pun boleh menemukan suatu kebahagiaan dan juga damai sejahtera yang melampaui akal pikiran mereka, karena mereka tahu hidup mereka selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bawa seru dan doa kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memanggil setiap kami menjadi alat kepunyaan-Mu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Philip yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Luar biasa firman-Nya hari ini. Tuhan memanggil kita semua bukan karena kualifikasi kita, bukan karena hebat kita, kuat kita, kecakapan kita, keahlian kita, ya. Bukan karena itu semua, tapi semua karena kasih karunia. Jika kita mau melayani Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik kita sebagai ibu rumah tangga, pekerja, atau apapun itu, melayani di gereja sebagai aktivis, biarlah kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tidak pernah jemu-jemu melayani Raja kita. Ya, Tuhan yang maha baik. Terima kasih untuk berkat firman-Nya, Pak Philip. Kiranya Tuhan terus memimpin pelayanan Pak Philip, ya, masih studi teologi. Dulu saya ingat ya, cerita dikit. Dulu waktu saya KTB, masih usia SMA itu, mentor KTB saya bilang gini, kalau kamu itu, maaf nih, jangan tersinggung ya, saya cerita apa adanya. Kalau kamu itu mau sekolah teologi ya, sekolah dulu S1-nya ilmu yang lain, baru masuk teologi ya. Jangan udah sisa-sisa gak keterima di sana, di sini, di sono, baru masuk teologi ya, dia bilang gitu. Tapi memang ada orang yang dipanggil gitu ya. Nah, itu cerita dia. Jadi artinya gini, maksudnya gini, beri yang terbaik untuk Tuhan yang kamu bisa gitu loh.
Kita nggak boleh membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Itu mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang membentuk kita sesuai kualifikasi yang dia inginkan. Listing seperti apa nih yang dia mau. Dia membentuk kita, dia sanggup kok. Gitu ya. Gak ada yang gak bisa, asal kita mau tuh merespon panggilan Tuhan. Menjawab panggilannya. Tapi kalau kita mengeraskan hati kita, nah itu Tuhan yang bingung. Ini maunya gimana gitu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih firman Tuhannya luar biasa. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Dipanggil Tuhan itu. Ya kalau kita dipanggil jadi ibu rumah tangga ya kita bertekun di sana, bersyukur gitu loh ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan apapun yang kita lakukan ya. Pujian yang luar biasa. Mari kita akan mempersiapkan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14b. Ya, kita baca bersama-sama. 1 Tawarik 29 ayat 14b. 2, 3. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Semua yang kita punya, apapun itu, semua dari Tuhan. Ya, amin. Kita nyangkat satu pujian, hidup kita yang benar. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan buat Tuhan.
Biarlah ini semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian untuk merespon persekutuan hari ini. Tuhan mengutus kita kemanapun kita pergi. Tuhan mengutus kita di dalam keluarga kita, tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Tuhan mengutus kita, yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan namanya. Kemuliaan Tuhan mengutus kita. Kita dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Utus kita ke dalam dunia, untuk yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Doa penutup dan berkat oleh Bapak Philip. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima, dan bahkan dalam setiap pujian yang terus mengingatkan kami untuk dengan setia menjalani hidup kami di hadapan Engkau. Dan biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjalani panggilan yang Tuhan berikan dengan setia dan juga dengan kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kami pun boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Persekutuan kita selesai saat jening sejenak. Selesai. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh pengurus. Shalom, ibu-ibu semua dan Pak Philip. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Philip Theodoros Serang atas firman yang telah disampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak dan keluarga. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada pelayanan ibu-ibu, Ibu Lisya, Bu Endang, Bu Imelda, Bu Herlina, Ibu Tea, Ibu Lydia, dan Ibu Tio atas peran dan pelayanannya di persekutuan doa kita pada hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang juga apabila ada
di antara ibu-ibu yang baru pertama kali datang di persekutuan kita hari ini? Apakah ada? Kelihatannya orang lama semua. Selanjutnya untuk pelayanan, kami mengajak ibu-ibu atau jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, singer atau pemimpin pujian dapat menghubungi Ibu Tena. Semua sudah tahu Ibu Tena ya? Tuh Ibu Tena yang di pojok. Bulcen. Selanjutnya adalah flyer untuk kegiatan perlawatan. Dan begitu juga buat jemaat yang rindu untuk bergabung dengan tim perlawatan dapat menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Bu Widya ada di sebelah kiri dan Ibu Leli juga di sebelah kiri. Ya. Dan selanjutnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dan juga bagi ibu-ibu atau jemaat yang rindu untuk didoakan dapat menghubungi Ibu Widya. Nah, yang ini yang tidak kalah pentingnya. Minggu depan ibu-ibu datang lagi ya. Karena temanya sangat menarik, yaitu 5 Love Languages. Mungkin di antara kita ibu-ibu sudah ada yang tahu atau mungkin yang belum tahu tema ini. Tetapi ini sangat menarik supaya kita masing-masing juga dapat tahu apa sih keinginan kita. Dengan renung yang disampaikan oleh Ibu Ratna Kartika dan narasumbernya adalah Ibu Cinta Hendrata. Di pukul yang sama dan di tempat yang sama ya. Jangan lupa hadir ya ibu-ibu, itu akan ada talk show. Selanjutnya untuk pembekalan mentor kelompok kecil yang akan diadakan Jumat depan secara online. Untuk ibu-ibu mentor dapat mempersiapkan waktu yang mana akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari pukul 15.30 secara online yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Pramudia Hidayat. Kemudian untuk persekutuan doa jemaat pada hari Sabtu nanti tanggal 22 Februari pukul 7 di tempat ini di Gereja Kasih dengan tema adalah ketika Tuhan murka, peringatan atau penghakiman. Wow. Akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Devina Minerva. Kayaknya dalam banget ya. Boleh kita luangkan waktu untuk datang di persekutuan doa hari Sabtu besok. Selanjutnya yang untuk ruang doa, boleh kita meluangkan waktu juga di setiap hari Selasa. Tempat ini akan dibuka untuk ruang doa dari pagi pukul 5 hingga pukul 8 malam. Bagi ibu-ibu atau jemaat yang terbeban untuk melakukan doa pribadi dapat hadir di tempat ini untuk berdoa secara pribadi. Yang tidak kalah penting tadi sudah kita doakan adalah ibu-ibu yang berbahagia yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Lina Suwandi, Ibu Santi, Ibu Valentina Mainaki, dan Ibu Helti Sinaga. Kebetulan tidak ada yang hadir dari keempat orang ini, tetapi kita sudah doakan tadi disampaikan oleh Pak Philip. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin Pak Philip tidak terasa ya hampir 5 bulan bersama dengan kita. Dan informasi yang kita dapatkan bahwa minggu depan Pak Philip akan terakhir bertugas di tempat kita. Dan akan kembali ke tempat pelayanan Bapak di Bandung. Kita
ingin memberikan sesuatu cenderamata ke Pak Philip untuk ungkapan terima kasih atas pelayanan yang Bapak berikan selama ini di mungkin di seksi wanita. Ya, saya undang Pak Philip untuk bangkit berdiri, silakan ke depan, dan Ibu Koordinator silakan untuk menyampaikan cenderamata. Nggak usah dilihat nilainya Pak, tetapi ini dari ketulusan ya dari kita. Silakan. Tim foto boleh? Ayo, mana dokumentasi diserahkan dulu. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat supaya ada fotonya. Pak Philip jangan langsung duduk ya. Kita ingin dengarkan sedikit kesan dan pesan Bapak buat kita ibu-ibu yang persekutuan. Silakan. Iya, ibu-ibu semuanya, saya ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan juga untuk saya bisa melayani ibu-ibu semuanya di tempat ini. Dan terlebih saya melihat sebenarnya ibu-ibu di sini sangat-sangat antusias ketika ada persekutuan di bulan November, Desember. Saya lihat itu jauh lebih banyak dari yang mungkin awal tahun ini gitu. Dan kalau saya lihat juga ketika kemarin sempat pimpin kakak gitu, justru di sini tuh bisa punya komunitas-komunitas kecil yang bahkan kayak kalau misalnya pelayanan bisa, dari kakak ini pelayanan gitu, bergantian. Nah, itu jadi satu hal yang sangat baik dan saya nilai sebagai suatu hal yang, wah ini kalau misalnya bisa seperti ini di gereja kemudian hari yang saya melayani rasanya baik gitu. Dan semoga ibu-ibu semuanya juga bisa tetap terus semangat dalam menjalani pelayanan ibu-ibu semuanya dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Semoga semuanya bisa terus jadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan kalau ngelihat judul persekutuannya kan sebenarnya persekutuan dewasa. Ya, semoga bisa menjangkau juga para bapak-bapak yang mungkin kebetulan karena hari biasa dan pagi-pagi kan sebenarnya mereka mungkin lebih kesusahan waktunya ya. Tapi semoga bapak-bapak yang mungkin berhalangan juga bisa tetap merasakan persekutuan yang indah gitu, yang baik bersama dengan kita semua. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih juga untuk bingkisannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Philip. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Philip. Semoga Bapak nanti kembali di tempat yang semula, tetap semakin penuh berkat dan pelayannya semakin menjangkau semua jemaat. Amin. Tuhan berkati Pak. Dengan berakhirnya acara ini berarti tuntas sudah ya. Sebelum kita nanti kembali, kita seperti biasa foto bersama. Dan jangan lupa untuk datang kembali di persekutuan Kamis depan. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati.